Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Zulfa Jaililah dari kelas 5C akan mempresentasikan RPP yang telah saya buat dengan tema Thaharah. Di dalam RPP terdapat beberapa bagian. Bagian yang pertama yaitu identitas RPP yang terdiri dari nama sekolah, mata pelajaran, kelas dan semester, materi pokok, tema, dan alokasi waktu. Nah, identitas yang saya buat yaitu sekolah SMP Negeri 2 Rumpin, mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti, kelas yang diambil kelas 7 semester ganjil. Materi pokoknya semua bersih, hidup menjadi nyaman. Tema Thaharah. Alokasi waktu yaitu 3 kali pertemuan dengan waktu 1 kali pertemuannya 2 kali 40 menit. Selanjutnya ada kompetensi inti. Di dalam RPP ini terdapat 4 kompetensi inti. Yang pertama, menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. Yang kedua, menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, santun, percaya diri dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya. Yang ketiga, memahami pengetahuan faktual, konseptual, dan prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni budaya terkait fenomena dan kejadian tampak mata. Yang keempat, mencoba, mengolah, dan menyaji dalam ranah konkret, menggunakan, mengurai, merangkai, memodifikasi, dan membuat, dan ranah abstrak, menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang, sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang atau teori. Selanjutnya ada kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi. Indikator dasar yang pertama yaitu menerapkan ketentuan bersuci dari hadas kecil dan hadas besar berdasarkan syariat Islam. Kompetensi dasar yang kedua yaitu memahami ketentuan bersuci dari hadas kecil dan hadas besar. Indikator pencapaian kompetensinya yaitu menjelaskan ketentuan bersuci dari hadas kecil dan hadas besar, menerangkan tata cara bersuci dari hadas kecil dan hadas besar, menjelaskan tata cara bersuci dari hadas kecil dan hadas besar berdasarkan syariat Islam. Kompetensi dasar yang ketiga yaitu mempraktekkan tata cara bersuci dari hadas kecil dan hadas besar. Indikator pencapaian kompetensinya yaitu menunjukkan contoh bersuci dari hadas kecil dan hadas besar, mempraktekkan bersuci dari hadas kecil dan hadas besar dalam kehidupan sehari-hari, mendemonstrasikan tata cara bersuci dari hadas kecil dan hadas besar berdasarkan syariat Islam. Selanjutnya yaitu tujuan pembelajaran. Pada pertemuan yang pertama, tujuan pembelajarannya yaitu yang pertama, diberi kesempatan untuk mengkaji tata cara bersuci peserta didik dapat menunjukkan tata cara bersuci dari hadas kecil dan hadas besar berdasarkan syariat Islam. Yang kedua, diberi kesempatan berdiskusi dan berlatih peserta didik dapat melaksanakan tata cara bersuci dari hadas kecil dan hadas besar berdasarkan syariat Islam. Tujuan pembelajaran pada pertemuan yang kedua yaitu yang pertama, diberi kesempatan berdiskusi. Peserta didik dapat menjelaskan ketentuan bersuci dari hadas kecil dan hadas besar. Yang kedua, diberi kesempatan berdiskusi. Peserta didik dapat menerangkan tata cara bersuci dari hadas kecil dan hadas besar. Tujuan pembelajaran pada pertemuan yang ketiga yaitu yang pertama, diberi kesempatan berdiskusi. Peserta didik dapat menunjukkan contoh bersuci dari hadas kecil dan hadas besar. Yang kedua, diberi kesempatan berlatih. Siswa dapat mempraktikkan bersuci dari hadas kecil dan hadas besar dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, ada materi pembelajaran. Pada pertemuan yang pertama, materi pembelajarannya yaitu yang pertama, pengertian Thaharah dan macam-macam hadas. Pertemuan kedua, macam-macam najis, serta tata cara bersuci dari hadas kecil dan hadas besar. Pertemuan yang ketiga, hikmah Thaharah. Lalu ada metode pembelajaran. Di sini menggunakan 3 metode pembelajaran. Yang pertama, pendekatan saintifik. Yang kedua, model pembelajaran contextual teaching and learning dan direct interaction. Yang ketiga, metode diskusi, drill dan demonstrasi. Lalu ada sumber belajar. Di sini menggunakan 3 sumber belajar. Yang pertama, kitab Al-Qur'anul Karim dan terjemahannya. Yang kedua, buku teks siswa PAI SMP kelas 7 serta buku lain yang memadai. Selanjutnya ada media pembelajaran. Di sini menggunakan 5 media pembelajaran yaitu yang pertama, komputer atau laptop, yang kedua, CD pembelajaran tata cara Thaharah, yang ketiga, LCD proyektor, yang keempat, tempat wudhu serta benda-benda untuk Thaharah.
Selanjutnya ada langkah-langkah kegiatan pembelajaran. Di dalam kegiatan pembelajaran terdapat 3 langkah. Yang pertama, pendahuluan, kegiatan inti, dan penutup. Pada pertemuan yang pertama, langkah-langkahnya itu pendahuluannya. Yang pertama, guru memulai pembelajaran dengan salam dan berdoa dipimpin oleh seorang peserta didik dengan penuh hikmat. Yang kedua, guru memulai pembelajaran dengan membaca Al-Quran, surat atau ayat pilihan. Yang ketiga, guru memperlihatkan kesiapan diri dengan mengisi kehadiran dan memeriksa kerapihan pakaian, posisi, dan tempat duduk disesuaikan dengan kegiatan pembelajaran. Yang keempat, guru memberi motivasi dan mengajukan pertanyaan secara komunikatif yang berkaitan dengan materi pelajaran. Yang kelima, guru menyampaikan kompetensi inti, kompetensi dasar, dan tujuan yang akan dicapai. Serta yang terakhir, guru membagi peserta didik dalam beberapa kelompok. Selanjutnya, kegiatan inti pada pertemuan yang pertama yaitu guru meminta peserta didik untuk mengamati perilaku hidup bersih yang berhubungan dengan kebersihan itu sebagian dari iman yang dilaksanakan setiap hari yang terdapat pada buku paket Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti SMP kelas 7 di kolom mari renungkan. Peserta didik mempresentasikan hasil pengamatannya di depan kelas. Lalu peserta didik mengamati gambar berikutnya pada kolom mari mengamati. Peserta didik mengemukakan isi gambar tersebut. Guru memberikan penjelasan tambahan dan penguatan yang dikemukakan peserta didik tentang isi gambar tersebut. Yang terakhir, peserta didik menyimak penjelasan guru atau mencermati gambar atau tayangan visual atau film tentang ketentuan bersuci hadas kecil dan hadas besar secara klasikal atau individual. Selanjutnya, langkah terakhir pada pertemuan yang pertama, yaitu menutup. Yang pertama, di bawah bimbingan guru, peserta didik mengumpulkan materi pembelajaran secara demokratis. Yang kedua, bersama-sama melakukan refleksi terhadap pembelajaran yang telah dilaksanakan. Yang ketiga, guru memberikan reward kepada kelompok terbaik. Yang keempat, guru menjelaskan materi yang akan dipelajari pada pertemuan berikutnya dan menyampaikan tugas mandiri terstruktur. Yang terakhir, bersama-sama menutup pelajaran dengan berdoa. Bagian terakhir dari RPP yaitu penilaian, yang terdiri dari penilaian sikap dan sosial, penilaian pengetahuan, penilaian keterampilan, penilaian diri, serta penilaian antar teman. Selanjutnya ada remedial dan pengayaan. Remedial yaitu siswa yang belum mencapai NKK atau nilai ketuntasan kompetensi harus melakukan pembelajaran ulang. Peserta didik yang sudah menguasai materi mengerjakan soal pengayaan yang telah disiapkan oleh guru berupa pertanyaan-pertanyaan silsilah. Pengayaan itu berdasarkan hasil analisis penelitian, peserta didik yang sudah mencapai ketuntasan belajar diberi kegiatan pembelajaran pengayaan untuk peluasan atau pendalaman materi antara lain dalam bentuk tugas mengerjakan soal-soal dengan tingkat kesulitan lebih tinggi, meringkas buku-buku referensi, dan mewawancarai narasumber. Yang terakhir, ada titi mangsa, serta mengetahui kepala sekolah dan guru mata pelajaran PAI dan Budi Pekerti. Sekian presentasi dari saya mengenai RPP dengan tema Toharoh. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.